Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah ma'ba'da. Yang kami hormati, pertama-tama Bapak Wahyudi, sebagai yang bertugas sebagai pelatih di kelas ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, para peserta, rekan-rekan GPAI yang hebat, yang saya banggakan. Alhamdulillah, marilah kita di pertemuan kali ini puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita, sehingga kita ditakdirkan malam ini kembali bisa bersua di kelas online. Tentunya mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, langsung saja mari kita awali dengan doa bersama. Semoga pembelajaran kita atau pertemuan kita ini menghasilkan ilmu yang bermanfaat dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan kita jadi guru yang baik, guru yang lebih profesional dibanding sebelum pelatihan. Ila hadiniyah al-Fatihah. Terima kasih. Bapak Ibu izin share screen. Oke. Baik, sampun terlihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk materi kita kali ini, Bapak Ibu, kita sampai pada materi yang itu luar biasa, yang sedikit banyak kemarin sudah kita singgung, yakni tentang identifikasi kesulitan pembelajaran pendidikan agama Islam, baik itu di SD, SMP, maupun SMA. Cuman kebetulan mungkin rata-rata kita dari SD, kira-kira begitu. Nah, tentang kesulitan ini, Bapak Ibu sekalian, ini berarti ada tantangan, ada hambatan, dan insya Allah ini semua kita mengalami. Siapapun, termasuk saya, Pak Wahyudi, dan panjenengan semua. Nah, sebelum kita lanjutkan pada materi ini, ada baiknya saya sampaikan tujuan pembelajaran sesuai yang ada di modul, yakni kita akan nanti diharapkan dapat mengidentifikasi kesulitan siswa dalam pembelajaran PAI pada SD, SMP, SMA, maupun SMK. Jadi setelah kita nanti berkolaborasi, membahas secara bersama-sama, diharapkan kita semua nanti bisa mengidentifikasi berbagai macam kesulitan. Baik mungkin menurut saya kesulitan kita sebagai guru maupun kesulitan siswa. Kalau di modelingan lebih ditekankan ke kesulitan siswa dalam memahami pembelajaran. Ya, sekalian nanti kita juga mempelajari bagaimana kesulitan kita di dalam menyampaikan materi atau kesulitan kita di dalam kita memberikan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Nah, tentunya kita semua pasti menemui berbagai macam kendala dan kesulitan. Nah, itu mari nanti pada kesempatan ini tentunya sekali lagi kita akan berdiskusi, karena kita di sini tidak ada guru, tidak ada murid. Pada hakikatnya tidak ada pelatih dan tidak ada yang dilatih. Hanya kebetulan saya yang pernah mengalami lebih dahulu dibanding panjenengan, sehingga akhirnya saya yang bertugas untuk menyampaikan atau memimpin panjenengan untuk mengkaji materi ini. Jadi bukan menyampaikan materi, tapi hanya sekedar mengkoordinir panjenengan semua untuk mempelajari materi ini. Nah, sehingga nanti dengan kolaborasi kita, dengan kita, kalau bahasa guru penggerak itu sharing hal yang baik gitu Pak Yudi ya.
apa bahasanya Pak Wahyudi kemarin. Jadi hal yang baik yang kita tularkan kepada teman-teman, nanti alhamdulillah nanti kita akan makin banyak ilmu, makin banyak wawasan, makin banyak pemahaman. Ibarat kalau di penggilingan padi itu makin digesek kan makin bersih padi itu, kemudian muncul butiran beras itu karena gesekan-gesekan dengan temannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kita awali dengan sebuah Quran surat Al-Insyirah ayat 5 sampai 6. Nah, kembali saya mengajak panjenengan untuk memahami satu hikmah kehidupan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Insyirah ayat 5 sampai 6. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Mohon maaf tulisannya rusak kayaknya. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Ditekankan lagi, ditakkid kembali oleh Allah, inna ma'al usri yusra, bahwa sungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Maka kami mohon masukan dari semuanya sekitar 15 menitan untuk memberikan pencerahan bagaimana kaitannya ayat ini dengan materi yang akan kita bahas bersama-sama dengan diskusi dan berkolaborasi. Kami persilakan khususnya yang belum pernah tampil, ini baru 17, 15 berarti, sebenarnya kurang 5 yang tampil, yang masuk ke Zoom kita ini. Kami persilakan, monggo. Silakan yang lebih dulu, yang muda dulu atau yang tua dulu. Diutamakan yang belum pernah menyampaikan sesuatu, biar pernah. Ada nih Muhammad Rudi. Nggih, baru masuk ini. Nggih, Pak Wahyudi ya. Bapak Muhammad Rudi. baru 2 hari ini, Bapak Mansur, kemarin Nggih. sama hari ini. Oh gitu ya. Dari Pasuruan itu. Pak Rudi, silakan dibuka kameranya Nggih. bila tidak ada kendala. Nggih, kalau tidak ada kendala sebenarnya bagusnya semuanya dibuka sehingga diskusi kita itu lebih hangat. Ya ibarat kalau adab orang berbicara, kalau satu menghadap satunya noleh kan kurang sip begitu Bapak Ibu. Ya monggo. Kalau tidak ada saya minta lebih dulu Yai Khairul Huda saking Lamongan. Monggo Yai. Siap. Bagaimana kaitannya ayat itu dengan materi kita untuk memberikan satu masukan, pemahaman, spirit, motivasi bagi rekan-rekan guru semuanya yang ada di sini, karena kita semua pasti mengalami kesulitan-kesulitan begitu. Silakan Pak Yai. Kemana aku lah Pak. Ya, terima kasih untuk waktunya. Kalau karena kita adalah di bidang pendidikan dengan berbagai background anak-anak, dengan SDM anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 atau yang SMP, SMA, pastilah banyak kesulitan dengan berbagai macam corak karakter anak. Paling enggak kita bisa melihat bahwa nanti di situ pasti ada kesulitan, tapi di balik kesulitan itu pasti juga ada kemudahan yang diberikan kepada kita untuk mendidik anak-anak, untuk memberikan pemahaman bagaimana pembelajaran PAI itu kita laksanakan dengan konsep yang sudah kita susun, kita buat yang kemarin melalui TP, ATP, modul, dan berbagai macam administratif yang telah kita buat. Paling enggak disitulah dengan Oke. Sinyalnya kurang bagus Pak Uda. Oke. Halo Lamongan. halo. Habis hujan soalnya, Pak. Nggih. Tadi nggih. Nggih sami mawon. Hujan tetap mendung nggih. Surabaya Mendung. juga hujan. Nggih.
Oke, Semoga alhamdulillah. ngapunten. Mekaten. Nggih. Nggih, ya Yuda, alhamdulillah sudah bisa dicerna tadi bahwa kita itu pasti akan menghadapi kesulitan, dan di balik kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Itu yang akan diberikan oleh Allah. Mungkin jalan keluar dan sebagainya. Nah, lebih lengkapnya lagi, monggo kami persilakan yang lain memberikan masukan tentang surat Al-Insyirah. Innamal usri yusra, fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Kaitannya dengan materi kita, yaitu identifikasi masalah. Siap Abah, saya tak mencoba. Alhamdulillah, monggo Pak Irsyadul Ibad. Wah, satu kitab yang luar biasa ini, Irsyadul Ibad, yang kaji juga di pesantren. Ini Mohon sekarang izin Pak Haji Edi selaku guru kami dan Ibu Hajah Husnia, takut suul adab kalau ndak izin. Terkait surat Al-Insyirah yang saya pahami dulu, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Artinya apa? Di balik musibah pasti ada sesuatu yang indah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap permasalahan pasti ada jalan keluar. Bus saja berangkat, pulang pergi pasti punya terminal. Begitu juga kita sebagai seorang guru. Ketika menangani seorang siswa, 1-2, pengalaman itu akan muncul kepada benak kita bahwa suatu saat siswa ini pasti menemukan solusi untuk menjadi siswa yang lebih baik dari hari ini. Sederhananya simpel saja. Tetap semangat, kita sebagai seorang guru, tidak ada jalan keluar yang tidak mungkin bisa kita ketahui. Pasti semuanya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga malam hari ini kita semuanya bisa berkumpul. Saya tidak tahu pedagogi satu itu apa, profesional satu itu apa, tapi setelah ketemu jenengan semuanya, ini berkah yang luar biasa. Ternyata selama ini yang saya cari itu ada di sini. Meskipun saya tidak aktif di Pikon karena sesuatu hal kemarin, Abah mohon izin, mohon maaf. Jadi yang saya dapat dari Ibu Hajah Husnia kemarin, Bapak Kiai Edi Sumarto itu tetap semangat dimanapun berada. Masalah itu pasti datang, tapi Allah sudah menyiapkan solusi yang indah terbaik buat seorang guru. Ngapunten Pak, cukup sedikit saja karena takut suul adab sama beliau. luar biasa. Kalau saya minta penjelasan punya Husnia kali Pak Yaya Edi kan kemarin sudah sering menyampaikan, kelihatan beliau luar biasa, senior kita. Nah, ini dari yang belum dulu kan tetap ada semuanya panjenengan semua punya nilai lebih. Saya yakin itu, sehingga siapapun yang berbicara pasti akan ada satu hikmah yang bisa kita ambil. Nah, begitu luar biasa tadi penjelasan dari Pak Irsyadul Ibad bahwa setiap kesulitan itu pasti mengandung hikmah dan pelajaran, begitu kira-kira seperti itu. Dan setiap ada kesulitan, yakinlah kita akan ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu. Nah, dulu saya belajar kitab Irsyadul Ibad, sekarang saya ketemu langsung sama orangnya. Kira-kira seperti itu. Oke, monggo dari yang lain. Dari Pak Huda, Pak Irsyadul Ibad sudah. Monggo dari ibu-ibu. Masa tak kasihkan buku Husnia lagi? Ayo ibu-ibu. Monggo. Chat monggo ditanggapi. Oke. Kurang internetnya Bu Husnia. Monggo dari Jombang. Dari Bu Rohmatul Fahmi. Bisa menyampaikan Ibu? Malu-malu kucing tasian. Nah, ayo Ibu. Terima kasih, Pak. Nggih. Agak kurang sehat nggih? Nggih, Bapak. Ngapunten. Enggak apa-apa kalau enggak jadi menyampaikan juga enggak apa-apa kalau enggak sehat. Yang lagi hamil kemarin Pak. Nggih, Pak. Oh, alah, nggih Bu, mohon maaf. Nggih. Kalau mau menyampaikan juga enggak apa-apa untuk pembelajaran bagi bayinya, bahwa kita harus tetap semangat. Kita harus berpikir inovasi,
kemudian menganalisis, monggo. Atau yang lain, atau dari Bu Rohmatul Fahmi, monggo. Hampir sama dengan yang lainnya, Pak. Hampir sama ya, ya, oke, monggo. Satu lagi, kemudian kita simpulkan. Monggo Bapak Ibu. Halo. Ibu dari Jombang kayaknya. Monggo Bu, Bu Lailatul Fitri. Ya, nulis di chat, Pak. Ini belum bisa saya. Pripun? Oh, oke, dari Bu Kusnia. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Kita sebagai umat Islam terbiasa dididik, ditempa oleh Allah dengan ujian dalam hidup ini. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah, kita harus menerima dan menyadari bahwa ujian hidup itu mendatangkan banyak manfaat dan kebaikan. Karena itu dari ujian tersebut Allah menaikkan derajat manusia di sisi Allah. Luar biasa Bu Nyai. Oke, jadi alhamdulillah ini maksud saya kita menyadarkan bahwa ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan dalam kita melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik, maka kita coba untuk selalu optimis. Kita mencoba untuk tidak putus asa, minimal geremeng, dan sebagainya. Ya tetap kita pasti menurut saya sebagai manusia itu ada sedikit, ya namanya manusia punya nafsu, tapi dengan kita punya keilmuan tentang Islam yang baik, saya kira itu tidak boleh berlarut-larut bahwa setiap kesulitan itu memang disiapkan oleh Allah untuk apa? Untuk kita dapat ilmu yang banyak. Jadi berbagai ujian yang kita hadapi itu banyak sekali hikmahnya. Kira-kira seperti itu. Di antara hikmahnya kita diberikan pembelajaran oleh Allah tentang kehidupan. Kita diberikan oleh Allah tentang ilmu tentang sebuah kehidupan. Artinya nanti ketika ada banyak orang, ada seseorang yang punya permasalahan, maka kita bisa memberikan solusi. Itu di antara seperti itu hikmah yang akan kita dapat ketika kita mengalami kesulitan. Dan di dalam kesulitan itu kalau kita sebagai umat Islam atau apalagi GPAI kan pasti ingat ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ketika kita bertakwa kepada Allah, artinya takwa itu secara gampang ya hidup yang lurus, taat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, pasti yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar dari berbagai kesulitan. Nah, seperti itu Bapak Ibu, kira-kira seperti itu. Jadi intinya adalah apa yang saya sampaikan ini adalah untuk semangat kita semua bahwa jangan putus asa ketika ada kesulitan. Karena apa? Karena pasti ada jalan keluar dari Allah, dan kesulitan yang akan diberikan kepada kita pasti Allah memberikan banyak hikmah. Allah berikan banyak manfaat untuk kita. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, saya hanya menyimpulkan dari apa yang penjenengan sampaikan. Jadi dari Pak Huda, dari Pak Irsyadul Ibad, dan Bu Nyai Kusnia. Oke, selanjutnya Bapak Ibu kita coba ke materi, ke diskusi. Ya ini tentang kita mengidentifikasi kesulitan dalam pembelajaran PAI. Kalau kita mengacu kepada modul, itu ada 6 hal yang disampaikan di modul yang ada kesulitan di situ, yakni yang pertama, kalau penjenengan ada kesempatan lihat modul, kesulitan dalam membaca dan memahami Al-Quran, kemudian kesulitan dalam menerapkan kaidah berpikir mengenai akidah, jadi tentang akidah keimanan, kemudian kesulitan dalam menerapkan pola pikir pembelajaran fikih dan istinbat hukum, kemudian kesulitan dalam menerapkan nilai dalam perilaku sehari-hari, kemudian terakhir kesulitan dalam menentukan ibrah dan mengaitkannya dengan konteks kekinian. Ya, ibrah
Baik, Ibroh itu kan pembelajaran, oke. Kira-kira itu dalam pembelajaran SKI kan gitu. Jadi pada pembelajaran SKI itu apa namanya? Itu kan rata-rata siswa-siswi mungkin kesulitan dalam menentukan untuk apa sih ini kok diceritakan. Nah, itu kan kita pasti mengalami kesulitan. Nah, sekarang kita mari diskusi bersama. Kita awali dari hal yang pertama di modul. Nah, monggo nanti silakan curhat permasalahan dan juga silakan langsung berikan solusi boleh atau curhat saja boleh. Yang jelas kita semua pasti merasakan kesulitan-kesulitan itu dan hampir sama semua, apalagi kita kalau misalkan di SDN juga hampir sama dan seterusnya. Sehingga mohon kita jangan malu-malu, jangan merasa muda atau juga jangan merasa tua biar tidak cepat mati. Jadi ya biasa-biasa aja. Kalau mau ngomong langsung kita bicara saja sesuai dengan apa namanya memang kesulitan yang memang kita hadapi di sekolah kita. Kalau memberikan langsung solusi silakan diberikan solusi, diceritakan, atau kalau hanya curhat saja nggih monggo. Kita awali dari permasalahan pertama nggih, kesulitan dalam siswa ketika membaca dan memahami Al-Qur'an. Nah, dari permasalahan ini monggo kira-kira siapa dulu yang bisa menyampaikan masalah di sekolahnya, bisa langsung solusi atau hanya menyampaikan kesulitan saja nggih monggo. Kami persilakan. Untuk apa menyampaikan? Nggih, untuk sharing kepada teman-teman. Mungkin teman-teman punya masalah yang sama sehingga teman-teman akhirnya dapat ilmu dari panjenengan. Tentunya kalau ngomong pahala kan pahalanya luar biasa. Panjenengan sharing kan, kemudian ada yang berikan solusi, maka kita di sini akan apa namanya terjadi kolaborasi yang luar biasa sehingga akhirnya kita ada manfaatnya banyak dalam mengikuti pertemuan kita kali ini. Monggo kami persilakan. Kayaknya Pak Irsyad Dulibat mengawali ini. Monggo Pak Irsyad. Ya, Bapak, mohon izin. Nyuwun ngapunten Bu Haja Husniah kalau Pak Yayadi. Maaf. Ini kalau saya pahami untuk yang pertama ini biasanya terjadi pada anak yang baru masuk ke SD, Pak. Jadi ketika di TK ini kan belum sepenuhnya. Nah, kemampuan anak-anak ketika masuk di kelas 1 itu sangat-sangat jauh berbeda dengan kelas 2. Karena mereka akan mengawali berbaur dengan teman-temannya yang seragamnya merah dan putih yang dulunya itu berbeda. Ya, kesulitan saya di situ ketika itu waktu pertama adalah 3 bulan pertama. Bagaimana seorang anak ini belum mau atau belum bisa diajak berkomunikasi karena sukanya ini adalah bernyanyi terus-terusan. Nah, setelah itu ketika anak ini disuruh untuk menulis 2 kalimat syahadat, mereka akan mudah mengucapkannya daripada menulisnya karena mereka tidak biasa menulis bahasa Arab ketika di tingkat TK. Mereka tidak pernah menyambung ayat tapi hanya menulis 1 huruf per huruf. Nah, itu kesulitan kami ketika pertama kali dari TK masuk ke SD. Solusi yang kami terapkan biasanya di sekolah yaitu mengelompokkan anak yang mampu dan tidak. Nah, ketika yang mampu ini kita giring untuk jenjang ke selanjutnya. Yang tidak mampu ini tetap kita bina tapi dengan tambahan jam, artinya istirahatnya ini agak terlambat daripada teman yang lainnya. Meskipun tidak berhasil 100% tapi alhamdulillah ada perubahan. Itu kesulitan yang saya hadapi, Pak. Terus yang kedua ada kesulitan ketika anak ini faktor dari keluarganya yang tidak mengenal dunia ngaji sama sekali. Nah, ini juga kesulitan karena mereka juga akan tertinggal tentang hal itu. Dan itu kami belum bisa menemukan solusi. Karena kita datangnya orang tuanya ya jawabannya datar. Jadi kita memaksakan nanti takut pindah, ada rasa pekewuh juga. Jadi yang kedua ini kita kesulitan ketika anak ini tidak didukung oleh orang tuanya untuk ngaji di TPQ ini kita kesulitan juga. Mohon maaf Pak, itu yang bisa kami sampaikan.
Mohon terima tanggapan kasih. teman dan masukan. Luar biasa. Ini kayaknya calon ketua KKG Lamongan ini. Penggantinya Pak Ahmad Rizanu ini. Tidak mampu, Pak. Begitu luar biasa. Saya kira permasalahan itu semuanya, gitu, termasuk saya, mewakili saya juga ini, Pak Irsyatul Libat. Jadi permasalahan tentang bagaimana anak yang baru masuk, mengenal huruf aja belum bisa, tidak pernah mengaji. Ya, yang kedua faktor keluarga yang belum bisa mengaji juga. Nah, ini monggo. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, ini ada faktor keluarga yang belum bisa ngaji, kurang dukungan juga dari keluarga. Nah, monggo barangkali ada yang bisa memberikan masukan-masukan. Kami persilakan. Saya Pak Wah, Maskur. monggo ya Mustafa, kami persilakan. Oke, terima kasih Pak. Kalau melihat kasus yang disampaikan Bapak siapa tadi? Irsyadul Libat. Pak Irsad tadi, kalau toh orang tuanya tidak ada sama sekali tentang background pendidikan agama terutama, itu kalau di kami Pak, pengalaman di kami itu, sekolah kami itu kerjasama dengan TPG. Kebetulan sekolah kami itu sampingnya itu gedung TPG. TPG miliknya masjid. Yang sekolah, yang ngaji di situ itu ya siswa kami, orang lain. Walaupun background, sebagian besar background orang tua dari siswa kami itu ya sama, tidak tahu tentang ilmu agama. Karena kami sudah kerjasama, artinya apa namanya ya, pelajaran contoh imla gitu Pak ya, menulis. Di sekolah kami juga kami adakan seperti itu, di TPG juga diadakan seperti itu. Paginya di sekolah, sorenya di TPG. Hafalan juga sama, juz 30 juga sama, di sekolah kami adakan seperti itu, di TPG juga seperti itu. Jadi intinya kita harus kerjasama dengan TPG yang ada di lingkungan kampung itu. Kalau kita menangani sendiri Pak, kewalahan Pak, nggak bisa Pak. Ya bisa tapi ya lama gitu loh. Karena pelajaran tidak hanya agama Islam saja, banyak yang dia pelajari. Jadi salah satu cara saya itu seperti itu Pak. Saya langsung ngomong sama direkturnya, direktur TPG, ayo Pak kerjasama Pak, gitu. Baik itu tentang hafalannya maupun imlaknya. Itu aja Pak Mansur, terima kasih. Mohon maaf, mungkin pandangannya kurang sedap karena masih di bis ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa ya Mustafa memberikan tambahan. Dimasukkan dari Mustafa adalah kerjasama dengan TPG yang ada. Salah satu solusi ketika banyak di antara anak didik kita yang tidak bisa mengaji, bahkan dulu saya pernah mengalami sampai kelas 6 pun dia belum mau mengaji padahal ya sudah panggilan orang tua dan sebagainya. Mungkin salah satu solusi itu bisa kita terapkan ya, karena apalagi di Surabaya ini begitu kompleks. Kalau di desa mungkin mohon maaf bukan ya, di daerah mungkin lebih religiusnya lebih bagus, mengajinya dan sebagainya, tapi kalau di kota akan lebih kompleks begitu. Monggo yang lain mungkin barangkali ada solusi. Oke, monggo ya Edi, kami persilakan. Tadi dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Irsad maupun Pak Mustafa, sudah ada titik temu mengenai tentang solusinya. Kasusnya sebetulnya sama, tapi solusinya mungkin yang berbeda-beda. Di antaranya kami mengenai tentang kesulitan itu sama, tapi solusinya, walaupun toh itu kita hadirkan atau kita berikan semacam BTA atau BTQ, itu
karena kemampuan anak itu sangat berbeda, Pak. Solusinya ada, kita laksanakan kerjasama dengan Pak Ustadz, TPQ, baik Anadiyah maupun TPQ yang lainnya. Tapi tingkat kemampuan anak itu tidak bisa dipaksakan. Jadi sama-sama kelas 2, kelas 3, itu andai kata dikasih semacam solusi cara menulis huruf hijaiyah, cara menyambung huruf hijaiyah, akan tetapi tingkat kemampuan anak itu sangat berbeda dan kita kesulitan. Makanya saat ini dengan adanya Kumer itu ada semacam pembelajaran yang harus kita mampu untuk memilah mana anak yang bisa, mana yang belum bisa, dan mana yang tidak bisa sama sekali. Nah, itu ya, sementara ini yang kami alami juga, Pak. Insya Allah solusinya apa? Masalahnya sama, tapi solusinya pun kita laksanakan seperti itu. Kenyataannya kendalanya pun juga masih ada. Kami pun juga sudah mengundang Ustadz dari Langitan. Setiap jam 6:30 saya masukkan sebelum jam pelajaran. Tidak mengganggu pada pelajaran intrakurikuler. Ternyata karena tingkat kemampuan anak itu yang sangat berbeda dan kita tidak bisa memaksakannya. Tetap anak itu lemah. Ini terima kasih Pak. Itu sementara masukan dari saya. Terima kasih Pak Edi. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Edi adalah sebuah gambaran bahwa apa yang kita lakukan itu hampir pasti tidak akan sempurna. Jadi pasti akan ada kekurangan. Dari permasalahan itu kemudian kita cari solusi pun mungkin juga ada kekurangan. Sehingga itu menurut saya ya wajar. Bentar. Ini yang rame dari mana ini? Oke, matur nuwun. Jadi jam dinding. Jam dinding masjid ya Pak Uda. Jadi tidak akan bisa sempurna Bapak Ibu karena memang kesempurnaan hanya milik Allah. Tapi paling tidak memang kita sudah berusaha untuk mencari solusi, mencari jalan keluar. Ya mungkin salah satu diantaranya tadi bekerjasama dengan TPQ atau kalau bisa bagaimana sekolah itu tadi yang disampaikan Pak Edi berarti punya guru ekskul mengaji itu juga akan menambah karena kalau menjagakan apa bahasa menjagakan bahasa Lamongan kalau hanya apa namanya GPAI kemudian kita diberi tanggung jawab yang ngajar PAI yang ngajar ngaji kalau muridnya sedikit insya Allah bisa tapi kalau rombelnya banyak saya kira GPAI bukan robot jadi pasti akan ada banyak kesulitan sehingga mungkin salah satu solusinya adalah bekerjasama dengan kepala sekolah untuk bisa dianggarkan bagaimana ada guru eskul tentang namanya pembelajaran Al-Quran ini baik itu membacanya maupun juga bisa ditingkatkan dari sisi hafalan sehingga sekarang itu di Surabaya misalkan itu sedikit ngetren juga walaupun SDN itu juga mencoba untuk seperti SD Islam terpadu yakni ada hafalan-hafalan surat pendek, ada Asmaul Husnanya ya walaupun tidak sesempurna di sekolah yang berlabel agama tetapi paling tidak juga sudah ada upaya-upaya untuk itu walaupun tentunya tadi tidak akan bisa sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu baik. Sebelum kita ke yang apa namanya ke item yang lain, mungkin ada terakhir masukan dari panjenengan semua. Ada yang berikan masukan atau mungkin juga kesulitan tentang pembelajaran Al-Quran dari bagaimana mereka para siswa itu membaca dan memahami Al-Quran mungkin ada masalah-masalah ataupun mungkin panjenengan punya solusi dari masalah yang sudah disampaikan oleh Pak Irsyadul Ibad tadi. Mau kami persilakan terakhir. Ayo, sedikit. Oh nggih, monggo. Sinten Bu Lailatul Fitri nggih, mangke Pak Irsyadul Ibad kayaknya nanti. Monggo Bu Laila. Nggih, matur nuwun atas ya.
Betul yang dikatakan oleh Pak Mansur. Di SD saya itu sudah menerapkan ekstra kurikuler wajib, yaitu BTQ itu. Jadi kegiatan di sekolah saya itu setelah pembelajaran, Pak. Bambang itu kan pembelajarannya itu melaksanakan 5 hari sekolah, gitu. Nah, itu untuk pelaksanaan BTQ-nya itu 3 hari. Jadi setelah pelajaran itu nanti jam 1 itu di SD saya itu kegiatan ekstra BTQ 1 jam. Nah, di BTQ itu ada beberapa juga yang untuk harinya, misalkan hari Senin itu membaca yang kitab yang dipakai itu. Nah, berhubung di SD saya itu memakai kitab Kolam, Pak, dari Pasuruan itu. Kemudian untuk hari Selasanya itu untuk pelajaran hafalan-hafalan juz 30 itu. Terus kemudian untuk hari Rabunya itu kegiatan menulis. Jadi tidak hanya waktu pelajaran jam PAI saja, atau kalau di Jombang itu kan ada mulok nggih, ada mulok keagamaan dan ada mulok dinia. Tidak hanya waktu di pelajaran saja. Jadi di SD saya itu ada penambahan ekstra wajib itu tadi, BTQ itu. Dan itu wajib diikuti oleh siswa semuanya. Dan di SD saya itu berhubung sekolahnya besar, jadi ya membutuhkan guru yang banyak juga. Matur pun nganten mawon, Pak, matur nuwun. Oke, luar biasa. Ini salah satu solusi dari Bu Lailatul Fitri. Ya, tetap kembali ke ada eskulnya. Saya kira makin banyak guru eskulnya, maka akan makin efektif pembelajaran itu. Tapi kalau satu sekolah muridnya 300, kemudian eskulnya gurunya 1, ya bisa juga. Cuma insya Allah juga hasilnya kurang maksimal. Tapi yang namanya ikhtiar itu tetap bagus juga. Ya, walaupun hasilnya tidak maksimal, tapi sekali lagi ikhtiar itu bagus, tetap harus kita upayakan. Karena mungkin ada kendala-kendala tentang dana dan sebagainya. Oke, tadi Pak Irsyadul Libat mau nambah, monggo. Oke. Menanggapi dari masukan Pak Haji Mansur, alhamdulillah luar biasa ini Bapak, terima kasih masukannya. Terkait untuk kerjasama dengan TPQ, mohon maaf, TPQ di tempat kami kerja itu berdiri juga perjuangan dari SD. Jadi semua guru SD kami itu adalah pengurus TPQ. Jadi semua siswa TPQ itu juga dari siswa SD kami. Permasalahannya yang simpel itu sederhananya gini Pak Mansur, nyuwun sewu. Anak ini dirawat oleh neneknya yang usia 70 tahun. Satu nenek merawat 3 anak. Anak yang merawat 3 cucu. Cucu yang pertama itu kelas 3, cucu yang kedua kelas 1, cucu yang terakhir atau nomor 3 itu baru usia 4 bulan. Jadi pengawasan dari keluarga ini sangat minim. Ketika kita memberikan solusi kepada guru TPQ, ini dijemput setiap hari. Ternyata pada saat mau dijemput, anak ini sudah menghilang duluan. Karena kurang kasih sayang dari seorang orang tua yang ada di rumah, karena orang ibunya harus bekerja, ayahnya ini tidak tahu entah kemana. Jadi itu permasalahan yang kami hadapi tentang yang satu anak ini Pak Mansur. Jadi kalau kerjasama dengan TPQ insya Allah sudah terlaksana jauh-jauh hari, karena TPQ berdiri itu adalah juga dari SD. Terus yang solusi kami gunakan itu seperti solusinya Pak Edi. Jadi kita 6:30 itu sudah masuk pembiasaan pagi membaca juz amma. Jadi 6:30 saya sudah standby di ruangan untuk membina anak-anak dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian pada saat istirahat berlangsung, ini ada 5 sampai 7 anak
yang setiap hari saya gilir untuk menemui saya, menyetorkan dan membaca juz amma seperti surat-surat pilihan yang saya sampaikan. Setelah itu, jam 3 sore ada seorang guru lagi yang membina anak-anak yang lain juga sama. Tentang baca tulis Al-Quran dan juga tahfidz. Jadi solusi yang dari Pak Edi sampaikan tadi itu sudah kami terapkan 2 tahun yang lalu, meskipun hasilnya belum kelihatan karena memang setiap kemampuan anak ini berbeda-beda. Jadi sampai saat ini belum ada solusi baru terkait 1 anak, 2 anak ini sing angel cekelane buntute. Siap, Pak Irsyatul Libat. Ya, tadi itu kembali bahwa memang tidak akan ada yang sempurna, tapi paling tidak sudah ada banyak alternatif solusi dari panjenengan semua. Barangkali ada kita, salah satu di antara kita yang punya masalah yang banyak, yang sama. Dan insya Allah masalah ini sama semua, dan itulah tadi yang disampaikan oleh teman-teman Pak Yai dan Bu Nyai tentang beberapa solusi yang bisa kita pilih dan menyesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Juga atau mungkin panjenengan punya solusi sendiri karena menyesuaikan dengan situasi yang ada di lingkungan masing-masing. Seperti situasinya Pak Irsyatul Libat mungkin berbeda dengan situasi yang ada di saya dan seterusnya. Oke, saya kira sudah cukup untuk item pertama. Kita coba masuk ke masalah yang kedua yang disampaikan di modul, yakni kesulitan dalam menerapkan kaidah berpikir mengenai akidah. Kaidah berpikir mengenai akidah, gitu ya. Sebentar saya cek. Oke. Jadi kaidah berpikir dalam mengenai akidah. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan. Atau mungkin saya berikan sebuah cerita pemantik nih. Mungkin kira-kira panjenengan punya solusi jawaban. Saya ditanya waktu nanya kelas 3, Pak, malaikat itu tugasnya apa? Membantu Allah ya? Ya diberikan tugas sama Allah ya. Bahasa gampangannya anak-anak yang membantu tugasnya. Ya, begitu tugasnya Allah. Mengapa kalau Allah Maha Kuasa, mengapa kok butuh bantuan malaikat, Pak? Kira-kira pertanyaan seperti itu. Itu baru kelas 3, Bapak Ibu. Nah, itu mungkin kaitannya dengan akidah yang harus kita sampaikan dengan baik. Maka saya berikan jawaban langsung nih. Saya menjawab seperti ini. Ya, saya juga kaget. Mengenai kelas 3 pertanyaannya kok seperti itu. Saya jawab, nah, malaikat itu diciptakan siapa? Allah. Kemampuan malaikat itu yang menciptakan siapa? Allah. Berarti Allah hebat dong memberikan kemampuan kepada malaikat untuk diberikan tugas-tugas. Oh iya ya. Jadi akhirnya dia menyadari bahwa Allah itu begitu luar biasa, maha kuasa, sehingga malaikat adalah bukti kekuasaan Allah. Bukan berarti Allah tidak kuasa, malah menunjukkan kemahakuasaan. Itu sebuah cerita tentang penanaman akidah, Bapak Ibu. Mungkin dari panjenengan ada masalah yang perlu didiskusikan atau pengalaman pribadi ketika pembelajaran akidah yang perlu disampaikan untuk memberikan satu pemahaman, masukan kepada teman-teman yang ada di sini sehingga teman-teman bisa mengadopsi masalah itu ketika ada solusi yang baik dan yang bisa kemudian diberikan untuk menangani masalah tersebut. Monggo, kami persilakan. Sinten yang mulai untuk item kedua tentang akidah ini. Kalau tidak ada, saya lanjut ke masalah fikih. Berarti dari akidah kemudian berlanjut ke fikih. Monggo, akidah dulu, kami persilakan. Ya, ada yang buka nih, sinten? Monggo, Bapak Ibu. Enggak ada yang punya masalah berarti. Hebat-hebat berarti. Tapi kadang enggan menyampaikan itu loh. Monggo. Pak Irsyatul Libat. Kalau tidak ada yang menyampaikan nanti nggak hidup ini diskusinya. Kalau saya itu sering kalau permasalahan akidah itu dari awal kelas 1 itu sudah pasti itu. Enak-enak menerangkan tentang keimanan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasul Tuhan, jawabnya simple gini, Pak.
Allah itu besok saya ajak main game bisa enggak Pak? Jawab saya ya bisa kalau kamu bisa masuk surga. Syaratnya sholat, zakat. Terus ada lagi yang simpelnya gini Pak. Ketika kita menerangkan tentang keesaan Allah, kita sulit itu menerangkan tentang sifat-sifatnya. Di situ ada itu Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah itu tidak berwujud tapi bisa dirasakan. Anak itu kan bertanya, Allah itu laki-laki apa perempuan, Pak? Definisi laki-laki dan perempuan anak itu kan tidak bisa membedakan. Nah, ini kadang kesulitan saya menerangkan itu, saya kesulitannya di situ. Masalahnya kemampuan anak itu berbeda-beda. Jadi Terima nanti kasih. solusi dari teman-teman itu bagaimana? Karena kalau kita seperti ini, Allah itu tidak laki-laki juga tidak perempuan. Berarti, jawabnya gitu. Berarti wandu Pak. Nah, itu anak langsung banci. Oke, terima kasih Pak Irsadu Libat. Mungkin juga panjangan sudah punya solusi, tapi biar hidup diskusi kita. Monggo dari teman-teman yang lain, bagaimana cara menerangkan terhadap anak yang menanyakan jenis kelamin Tuhan? Kira-kira gimana, Bapak Ibu sekalian yang hebat? Monggo. Kalau tidak ada yang jawab, saya tanya ke Bunya Husnia ini nanti. Ya, itu luar biasa. Saya tunggu jawabannya. Monggo kami persilakan. Bapak Ibu. Pak Rudi ini belum nampak ini. Ada manajemen RSU. Oh iya itu Bunda. Pak Haji Halim. Izin. Oh, Lamongan juga Pak? Ya, beliau merangkap sebagai admin di salah satu rumah sakit besar di Lamongan. Oh, subhanallah. Oke. Ini berarti guru swasta ini berarti bisa merangkap. Iya, kebetulan beliau baru mendaftarkan diri di PPK tahun ini. Semoga lulus. Oh, oke. Amin. Monggo Bapak Ibu, kira-kira bagaimana solusinya? Dari pertanyaan permasalahan yang disampaikan oleh Pak Ustadz Ahmad Irsyadul Ibad. Monggo, mungkin Bunyai Husnia yang bisa memberikan solusi ini. Muridnya tanya Bunyai. Monggo. Katanya muridnya. Mati kembali Bunyai mikrofonnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, jadi memang di antara pembelajaran PAI masalah akidah ini kalau di sekup sekolah dasar ini memang tergolong sulit ya, ada kesulitan bila dibandingkan dengan tingkat SMP atau SMA. Karena dalam pembelajaran di SD itu siswa SD itu sudah terbiasa dan mudah memahami hal-hal yang berwujud atau konkret ya. Jadi kalau tingkat anak SD disuruh mikir yang metafisika itu dia akan kesulitan. Anak SD itu lebih cenderung dan mudah memahami hal-hal yang berbentuk atau wujud. Jadi sehingga ini menjadi permasalahan bagi guru PAI bagaimana pembelajaran PAI itu bisa mudah diinternalisasi kepada siswa SD. Nah, tentunya ini langkah kita ya, kita memberi sinyalnya agak tersendat Bunyai. Baik, halo, cek.
Sambil menunggu Bu Nyai Husnia bergabung kembali dengan kita, barangkali saya berikan sedikit gambaran. Mungkin ini menjadi salah satu solusi Pak Irsad terlibat. Jadi saya juga sempat ditanya oleh anak-anak seperti itu, namanya anak SD seperti yang digambarkan Bu Nyai Husnia tadi. Memang ya seperti itu karena nggak bisa diajak untuk memahami hal-hal yang metafisik yang terlalu istilahnya membutuhkan pemikiran yang dalam ya, karena memang belum mampu dan belum diberikan kemampuan. Maka saya mengibaratkan begini anak-anak, coba ini papan tulis. Papan tulis ini ada laki-laki enggak? Ada laki-lakinya enggak? Ada papan tulis perempuan? Tidak ada. Berarti papan tulis ya papan tulis. Berarti bukan tidak ada juga papan tulis yang banci. Ya papan tulis, ya enggak laki, ya enggak perempuan. Karena enggak ada laki-laki, ya enggak ada perempuan, ya enggak ada banci, saya bilang begitu. Nah, itu jawaban saya loh ya, ketika saya ditanya tentang kelamin Tuhan, istilahnya begitu. Tuhan itu laki-laki apa perempuan. Monggo Bu Nyai Husnia sudah bergabung kembali internetnya. Ya, Pak, mohon maaf tadi keputus internetnya. Oke. Jadi gini Pak, menghadapi siswa SD itu memang gini ya, tidak semudah kita menghadapi anak SMP atau SMA. Jadi di tingkat SD itu cara berpikir anak dia itu mudah kalau menerima yang bentuk konkret atau wujud. Ya. Sehingga makanya di skup SD itu pembelajarannya itu tidak bisa anak-anak kita suruh membayangkan, itu tidak bisa. Harus berwujud dan bisa dialami langsung oleh siswa. Sehingga pada saat siswa diajak berpikir yang berbentuk metafisika, dia akan kesulitan sekali. Sehingga untuk guru PAI ini harus benar-benar berhati-hati dan bisa memahamkan dengan cara yang sangat sederhana. Misalkan begini, anak tadi bertanya, Tuhan itu, Allah itu bagaimana ya, apa duduk atau gimana. Nah, sehingga kita bisa menanamkan ke anak begini, bahwa yang namanya kholik itu akan sangat berbeda dengan makhluk. Misalkan kalau manusia itu ada tangan, ada kaki, Tuhan tidak seperti itu, Allah tidak seperti itu. Jadi mukhalafatul lil hawadits, jadi berlainan. Jadi berlainan dengan seorang makhluk. Nah, terus gimana? Ya sudah, berhenti sampai situ. Dalam artian Allah itu dengan sifatnya Allah tidak bisa disamakan dengan manusia. Mungkin seperti itu Pak, sementara yang bisa saya jawab. Pak Ibad. Oke, terima kasih Bu Husnia. Ketika anak saya masih TK juga bertanya, Allah di mana? Allah itu di mana? Ya nanti di surga, seperti yang disampaikan Pak Irsad terlibat. Nanti di surga, nanti kita bisa melihatnya kalau kita sudah masuk surga. Nah, jawabannya ya simpel seperti itu. Oh ya berarti nunggu masuk surga. Nah, terima kasih jawaban atau alternatif solusi yang disampaikan oleh Bu Husnia begitu mencerahkan teman-teman yang bisa jadi dan kemungkinan besar juga punya permasalahan yang sama ketika menanamkan konsep akidah. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya bertanya, apakah ada di sekolah panjenengan atau mungkin di lingkungan sekolah panjenengan atau di tetangga sekolah yang kayak di Surabaya itu ada, tapi saya belum jelas sekolahnya dan seterusnya. Ada yang misalkan juga termasuk menimpa guru agama, jadi mereka mengharamkan hormat kepada bendera karena dianggap itu syirik. Nah ini mari menurut saya coba kita cari solusi jawaban yang pas agar kita semua barangkali nanti ketemu dengan siswa yang istilahnya kemasukan paham-paham seperti ini, kita bisa menyadarkan dia. Walaupun sekarang belum ketemu, tapi bisa jadi nanti kita ketemu. Saya yakin kita semua pasti tidak akan setuju tentang pemahaman itu bahwa hormat bendera itu adalah termasuk syirik. Nah,
Sekarang mari kita cari solusi. Mungkin ada dari teman-teman di sini yang bisa memberikan satu pemahaman untuk kita nanti bisa kita sampaikan. Barangkali kita menemui siswa, anak didik, peserta didik yang punya pemahaman seperti ini. Gara-gara dia ketemu dengan si A, diajak ngaji dengan si B. Walaupun biasanya itu kalau di Surabaya itu biasanya anak SMA, Bapak Ibu, itu dimasuki lewat eskulnya. Nah, begitu juga perguruan tinggi, diajak kemudian pengajian mereka dan seterusnya. Dan kalau sudah masuk ke pengajian mereka itu akan dijaga betul. Lari sedikit dikejar, seperti itu kira-kira. Sampai kemanapun dikejar. Itu modelnya paham-paham seperti itu. Kami persilakan, ini saya berikan pertanyaan langsung aja, monggo. Mungkin ada yang pernah punya pengalaman atau barangkali punya solusi pola pikir yang pas untuk kita bisa memberikan pemahaman kepada peserta didik yang barangkali kemasukan paham seperti ini. Monggo. Bapak, saya pernah punya pengalaman seperti itu ya, ketika di SMP, salah satu SMP di Kabupaten Gresik. Waktu itu ada seorang siswa itu pindahan dari Aceh, pindah ke Kabupaten Gresik. Ketika saya amati pada saat upacara bersama dengan temannya, anak ini tidak mau menghormat sendiri kepada bendera merah putih. Akhirnya saya tanya, kenapa? Katanya orang tuanya mengharamkan menghormati bendera. Karena yang pantas dihormati itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus saya gali lebih dalam lagi, akhirnya saya ketemu dengan orang tuanya. Pada saat itu dibantu dengan satu teman guru PAI senior waktu itu. Saya tanya, akhirnya menceritakan tentang faham dan yang lain-lain. Ini berhubungan dengan keyakinan dan faham masalahnya, Pak. Jadi berhubungan dengan keyakinan dan faham, saya berikan masukan gini. Mohon maaf Bapak, Bapak ketika bertemu dengan orang tua Bapak, apakah Bapak menghormati? Saya menjunjung tinggi kehormatan keluarga saya. Ketika Bapak sebelum dilahirkan, orang tua Bapak, nenek-neneknya Bapak berjuang untuk negara kita Indonesia, apakah mereka tidak layak kita hormati? Sehingga menjadikan kita seperti ini semuanya baik, aman, sekolah tidak ada gangguan. Berpikir sejenak dia, Pak. Setelah itu dia bilang, tapi menghormat bendera itu dosa besar, namanya bid'ah dan lain-lain sepanjang lebar. Kalau dikatakan bid'ah itu berhubungan dengan keimanan, keyakinan. Sedangkan rukun iman kita itu ada 6. 1. Ini saya terangkan. Apakah di situ ada keimanan tentang mempercayai bahwa bendera itu bisa menyelamatkan kita ke surga, bisa menyelamatkan kita ke neraka? Berpikir sejenak lagi. Setelah itu saya bilang, kita menghormat bendera itu bukan karena keimanan Islam, tapi kita meyakini kita menghormati bendera itu menghormati jasa pahlawan. 1. Yang kedua, bendera ini adalah simbol negara kita. Artinya apa? Ketika kita menghormat bendera, berarti kita layak menjadi warga negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi solusi itu belum berhasil, Pak. Belum berhasil. Tanpa pamit. Oke. Hari berikutnya datang bersama 2 temannya. Oh, ustadznya. Tentang bos macam-macam dan macam-macam. Akhirnya yang terakhir saya tanya, terus Bapak maunya apa? Anak saya tetap tidak mau menghormati bendera gini. Terus saya jawab, mohon maaf Bapak, Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berperang, dia juga menggunakan panji-panji atau bendera kebesarannya. Bendera ini diangkat tinggi, Pak. Apakah Nabi terus imannya ini berkurang? Tidak. Dia menghormati bendera itu. Sama halnya dengan kita. Kita berjuang, tapi kita menghormati bendera. Bukan kok kita meyakini bendera ini seperti layaknya Allah, seperti ini. Tidak. Tapi kita menghormati jasa-jasanya yang lain. Singkat cerita, ada kejadian unik, Pak. Lanjut, Pak. Tidak apa-apa anak saya menghormat bendera, tapi jangan dimasukkan ke faham-faham yang Bapak ajarkan di sekolah ini. Saya bilang faham di sini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada sebagian, dan yang berikutnya adalah mohon maaf,
ada Muhammadiyah. Selain dua itu di sini tidak ada. Kalaupun faham yang Bapak ikuti itu tetap menyembah kepada Allah dan Muhammad ada Rasulnya, kita tetap menghargai, Pak. Yang kita tidak mungkin bersatu ketika jenengan menyembah Allah, Muhammad bukan Rasulullah. Itu yang kita tidak mau. Tapi kalau masih menyembah Allah dan Muhammad tetap Rasulullah dan jenengan sholat menghadap kiblat, kita akan tetap sampaikan kebenaran. Terus setelah itu, alhamdulillah beliau menyadari anaknya hormat tetapi meskipun canggung ke tiang bendera. Karena apa? Lagi-lagi itu kan faham. Jadi mindsetnya itu dibangun itu sudah salah dari awalnya. Karena faham, ya mohon maaf, entah khilafiyah atau khalifah atau apa atau faham apa. Yang susahnya itu, dia itu tidak menghargai sebuah negara, tapi dia menghargai komunitasnya. Jadi itu pengalaman yang pernah kami dapatkan ketika di SMP sebelum saya berpindah di SD. Mohon maaf Pak, mungkin teman yang lain ada. Terima kasih, luar biasa Pak. Ini sebenarnya juga tidak teringat kita sampaikan juga di bab moderasi beragama. Maka perlunya moderasi beragama itu kan supaya tadi menghormati negaranya tidak mau, tapi menghormati komunitasnya mau. Yang akhirnya membuat tadi menyalahkan paham-paham yang lain, dan ini akan berbahaya menjadi sebuah ekstremis. Nah, ini yang dikhawatirkan. Maka kemudian ada sebuah teori yang tentunya juga diambil dari Quran dan hadis, teori moderasi beragama, yaitu Islam wasatiyah tadi, Islam yang moderat. Nah, yang Islam yang fanatik melaksanakan keyakinannya dengan baik, namun tetap menghormati keyakinan orang lain. Oke, monggo dari yang lain, Bapak Ibu, mungkin ada tadi luar biasa ini karena ini berkaitan dengan kejadian nyata, jadi langsung berhadapan dengan masalah itu tadi. Nah, tapi tidak apa-apa, barangkali ada yang belum pernah bisa memberikan satu solusi, monggo, kami persilakan. Kurang 30 menit. Ini ada Bu Laila, kayak membuka Anda. Anda, oke, monggo yang lain. Yang dari Jember ini Pak Nurhadi kok. Biasanya lantang ini. Kecapean Pak Nurhadi. Iya, Pak. Dari wajahnya kayaknya capek begitu Pak Nurhadi ya. Capek semua. Capek semua. Oh iya. Berarti minta selesai ini Pak Wahyudi. Capek lahir batin, capek uangnya. Kalau boleh saya memberikan satu mungkin tambahan pemahaman Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita ajak, karena dasarnya Quran ya, kita ajak ke Quran seperti yang kemarin saya sampaikan, bahwa satu, Allah itu memang tidak menghendaki kita menjadi umat yang satu umat, yang berarti kita ini ditakdirkan berbeda-beda. Kemudian kalau dari sisi tentang tadi hormat bendera, kita arahkan ke, ini barangkali ya, ini solusi aja gitu. Saya juga tidak pernah berdebat dengan seseorang yang berpaham seperti itu, bahwa di Al-Hujurat ayat 13, bahwa kita diciptakan oleh Allah itu kan berbangsa-bangsa, syu'uba wa qabaila. Nah, berarti kita ini ditakdirkan oleh Allah dimanapun berada, maka kita harus mensyukuri itu, menerima itu. Saat ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi orang Indonesia. Maka berarti kita harus mensyukurinya dengan apa? Menjadi khalifah yang baik. Jadi berarti kita ditakdirkan dan diberi tugas untuk menjadi khalifah di bumi pertiwi Indonesia. Berarti kan termasuk kita harus menghormati negara ini, karena negara ini ditakdirkan oleh Allah untuk kita. Bumi ini ditakdirkan oleh Allah untuk kita menjadi khalifah di atasnya. Nah, ketika kita menghormati negara ini, menghargai, mensyukuri, maka berarti kan itu wujud dari kita beriman kepada Allah. Maka berarti betul, kalau tidak salah ini kan makalah Kiai Hasyim Asy'ari, bahwa hubbul waton minal iman, bahwa mencintai negara itu adalah bagian dari iman, karena bagian dari syukur.
mensyukuri bahwa kita diciptakan, ditakdirkan oleh Allah menjadi orang Indonesia. Berarti kita diberi tugas oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Lah, itu kan tugas Allah. Masa hormat kok gak oleh. Kita kepada orang tua aja kita hormat gitu. Oke, itu mungkin tambahan, mohon maaf barangkali kurang juga sempurna, tapi mudah-mudahan menjadi sebuah bagian dari cara kita memberikan pemahaman. Ngaten nggih? Kalau tidak ada lagi, sementara saya tutup untuk item ini. Kita lanjut ke fikih. Kesulitan dalam menerapkan pola pikir pembelajaran fikih dan istimbat hukum. Artinya tentang alasan-alasan mengapa ada hukum seperti ini. Itu kadang memang karena masih SD, itu saya kira memang agak sulit ya. Tapi bukan berarti tidak bisa. Tetapi tetap kita akan sampaikan sesuai dengan usia mereka, umur mereka, sehingga mereka akhirnya diupayakan bisa memahami hukum dan juga alasan-alasan penetapan hukum. Kadang-kadang kalau tidak menjelaskan secara detail pun juga mereka tidak paham. Saya pernah bertanya sederhana misalkan untuk mengidentifikasi mereka, apakah mereka paham nggak dengan antara hadas dan najis. Jadi sebuah cerita saya sampaikan ketika ada seorang anak sudah wudhu dari rumah, mau berangkat ke masjid untuk sekolah, untuk sholat, di tengah jalan terus kakinya itu kena kotoran ayam. Nah, pertanyaannya, nanti ketika dia sampai masjid, setelah dia bersihkan kakinya, apa dia harus wudhu kembali? Sebagian besar, walaupun tidak semua, mengatakan wudhu kembali. Nah, padahal sudah disampaikan tentang hadas dan najis. Ya, itulah diantara kesulitan kita untuk, ya artinya berarti harus diulang ya, karena memang mereka, usia mereka sehingga kadang tidak terlalu paham dengan fikih yang kita sampaikan. Itu mungkin dari saya sementara itu. Dari yang lain mungkin ada masalah-masalah di kaitannya dengan fikih, monggo. Kalau tidak ada, lanjut ke berikutnya. Saya, Pak. Oh, oke, monggo. Dari Jombang. Nah, kira-kira ada apakah di Jombang? Silakan. Oke, ini tentang pembiasaan. Kalau di sekolah saya itu anak-anak itu paling sulit kalau dibilangin untuk mau menginjak ke musola itu loh Pak. Kalau mau sholat duhur, sholat duha, kayak gitu loh. Nah, itu kan biasanya anak-anak kan setelah istirahat, setengah 12 kan istirahat, kemudian nanti jam 12 itu sholat duhur. Nah, pas waktu istirahat itu kan anak-anak itu kan pada main sepak bola di lapangan. Nah, kemudian pada waktu adzan duhur itu anak-anak itu gimana ya jelasinnya? Sudah dibilangin sama Bapak Ibu guru kalau habis main sepak bola langsung ke tempat wudhu cuci kaki. Nah, anak-anak itu kayak sulit gitu loh Pak, dibilangin kayak langsung ke mana? Langsung ke musolanya gitu. Nah, kayak gitu itu mohon pencerahan dan solusinya. Padahal nggih Bapak Ibu guru keagamaan dan Bapak Ibu guru kelas itu sudah nyanjangi bahwa kalau hal-hal kayak gitu kan najis, terus nanti kalau buat sholat itu kan terus pundi nggih. Tentang fikih najis ya gitu ya. Tentang najis kan kita juga tidak tahu Pak waktu di di lemah itu tanah di tanah itu kotoran. kan ada kotorannya atau tidak, dan itu anak-anak ya juga sudah beberapa kali dibilangin tapi kayak tidak mendengarkan gitu loh Pak. Mohon mungkin ada Bapak Ibu guru yang punya solusi. Senior. Oke. Monggo mungkin dari yang senior ini punya solusi, kami persilakan. Pak, sedikit menambahi Pak. Oke, monggo Bu Rahmatul Fahmi, kami persilakan. Begini, baru kemarin itu di kurikulum di Kumer di kelas 4
itu yang bab keempat, itu temanya menyambut usia balik. Nah, di Iya, situ betul. Ya, kan ada ciri-ciri kalau perempuan itu bagaimana, laki-laki itu bagaimana. Nah, di sini saya apa nggih? Kesulitan menjelaskan. Kesulitan menjelaskan. Apakah nanti dijelaskan misalkan untuk perempuan nanti dipisahkan sendiri atau laki-laki dipisahkan sendiri. Ketika ada seperti itu, kita oh ini tidak nopo nggih, tidak pas mungkin. Jikalau ternyata ada gini kepada ya, Bu, ini putri saya itu sudah menstruasi. Nah, tapi dia itu pada waktu sholat duhur tidak berani keluar karena nanti ketahuan sama anak laki-laki. Nanti saya dibully, diejek dan sebagainya. Nah, itu gimana menerapkan materi itu? Caranya mungkin kalau dipisah nanti ada kasus seperti itu, kalau tidak dipisah nanti laki-laki sama perempuan mesti juga sama ejek-ejekan di dalam kelas. Ya, kok ini atau apa? Betul, Pak. Oke. Terima Itu sudah kasih. Oke. terima kasih. Jadi yang disampaikan Bu Lailatul Fitri tadi tentang bagaimana kita memahamkan kepada siswa tentang najis, misalkan itu kemudian dari Burhamatul Fahmi, bagaimana ini kaitannya juga dengan akhlak dari di samping menyampaikan fikih, tapi kemudian bagaimana supaya anak-anak tidak saling ejek. Itu jadi kaitannya dengan item keempat nanti Bu, bahwa penerapan akhlak sehari-hari itu yang begitu rumit, sulit. Kita sudah memberikan pemahaman, misalkan tidak boleh mengejek, tidak boleh bullying, tapi kenyataannya tetap dilakukan. Kita sudah menyampaikan tidak boleh kekerasan fisik misalkan, itu kadang tetap terjadi. Nah, itu kira-kira mungkin langsung aja solusinya dari Bapak Ibu, monggo kami persilahkan. Saya coba, Pak. Wah, monggo Pak Irsatul Libat, luar biasa. Sekali masuk langsung mendominasi. Ini Pak, ini yang sudah saya katakan. Untuk yang menginjak usia balik itu, yang pertama sebelum kita masuk usia balik, itu memang kita masukkan materi yang namanya kodrat. Jadi kodrat seorang perempuan itu mengandung, melahirkan, sebelum mengandung dia adalah punya haid dan lain-lain. Setelah itu ada tanda-tanda muncul tanda di dada maupun yang lainnya. Begitu juga dengan yang laki-laki. Ketika anak-anak itu sudah memahami tentang kodratnya, insya Allah anak-anak ini tidak ada yang membuli. Karena mereka paham. Ketika nanti dia membuli, kita masukkan salah satu konsep. Kamu membuli seorang wanita sama halnya dengan kamu membuli orang tuamu perempuan. Sama halnya dengan kamu membuli ciptaan Allah. Berarti kamu tidak menghargai ciptaan Allah. Ini yang pertama. Setelah itu, setiap pagi ketika pembiasaan pagi, saya itu memperhatikan anak-anak saya yang perempuan. Jadi ketika nanti terlihat pucat, itu saya panggil satu persatu. Dan alhamdulillah mereka itu ketika jamaah duhur itu pasti jujur. Yang haid siapa, yang tidak siapa, dan mereka tidak malu. Karena mereka sudah tahu kodratnya. Itu bukan aib. Itu bukan sebuah aib. Jadi itu adalah ada dalam perintah Allah dan itu wajib dilaksanakan dan itu adalah sebuah keindahan yang diberikan Allah oleh seorang wanita. Itu yang sudah saya lakukan, Bu, mohon maaf, itu kalau dari saya. Jadi kodrat ini harus disampaikan terlebih dahulu. Untuk ibu yang satunya, untuk solusi anak itu main bola, ini juga sudah saya terapkan ketika sholat duhur. Anak ini saya bentuk sebuah kelompok. Jadi satu anak ini membawa 6 kelompok, masing-masing anak ini membawa 6 kelompok. Siapa yang datang terlambat, satu kelompok itu nanti yang akan menerima hukuman. Dan kita sebagai seorang guru harus konsisten. Tidak boleh kita seorang guru sampai gak konsisten. Satu hari ini dihukum, besok tidak dihukum. Besok dihukum, besok lagi tidak dihukum. Anak ini tidak akan disiplin.
Tetapi saya konsisten. Jadi ketika tidak hadir salah satu, langsung saya tanyakan ketua kelompoknya. Dan alhamdulillah ini berjalan ketika pujian 3 kali, anak ini semuanya sudah berkumpul dan wudhu. Tidak ada yang tidak. Kalaupun tidak berkumpul pasti ada sesuatu hal, entah itu sakit atau terlambat karena ada sesuatu hal. Itu yang saya terapkan di sekolah kami. Jadi mohon maaf kalau solusi ini kurang tepat untuk Bapak Ibu karena situasinya juga berbeda. Terima kasih, wah, luar biasa dari Pak Irsyadul Ibad, mungkin mencerahkan kepada Bu Laila dan Bu Rohmatul Fahmi. Jadi pada intinya adalah bagaimana pandai-pandainya kita untuk mencari solusi, begitu, menyesuaikan dengan situasi yang ada. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Irsyad itu bisa menjadi satu referensi panjenengan untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi bagaimana kita memahamkan, kemudian kalau pengalaman saya, karena saya guru laki-laki sih, mungkin lebih mudah. Barangkali karena laki-laki bayar atau diwedeni bahasa ini. Jadi alhamdulillah tidak sampai ada yang membuli, walaupun memang kelas 4 itu sudah, kelas 3 malahan di tempat saya sudah ada yang menstruasi. Tapi alhamdulillah ya, karena tadi pemahaman-pemahaman yang kita sampaikan, mungkin caranya berbeda dengan Pak Irsyadul Ibad, tapi alhamdulillah mereka kemudian tidak ada yang membuli antara satu dengan yang lain. Hanya memang agak kesulitan saya pribadi ketika menyampaikan tentang yang tanda laki-laki. Nah, ini yang agak kesulitan. Oke, monggo. Dari yang lain, Bapak Ibu, kita langsung menuju ke akhlak. Jadi bagaimana kita mempraktekkan ini kesulitan kita bahwa ketika anak itu kita berikan pemahaman tentang akhlak, ternyata sulit untuk dipraktekkan oleh anak-anak. Nah, kira-kira seperti itu kalau di modul. Oke, mungkin panjenengan punya pengalaman, kemudian punya solusi, monggo kami persilakan. Ini lebih banyak kaitannya juga, berkaitan juga dengan apa yang kita bahas kemarin Bapak Ibu, bahwa ini saya coba memberikan penjelasan sedikit saja. Bahwa memang ini pengaruh besar itu adalah dari Madrasatul Ula. Jadi dari sekolah pertama, yakni keluarga, ini membawa peran penting. Jadi itu membawa peran penting bagaimana kemudian membentuk karakter anak, kan sebagaimana hadisnya Nabi, fa'abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisan. Sangat berperan. Nah, sehingga seperti seekor burung, kita dengan orang tua, guru dengan orang tua itu kan ibarat sayap dua sayap, satunya guru, satunya orang tua. Nah, ini harus bersinergi. Kalau satu sayap yang mengepak, ya nggak bisa terbang. Orang tuanya tok, gurunya tidak, ya nggak bisa terbang ini burung. Artinya bahwa tujuan pendidikan kita ini akan mudah dicapai ketika dua-duanya bergerak bersama, bersinergi untuk mendidik, membimbing putra-putri. Nah, ketika misalkan kemarin kita mengajari, saya pribadi mengajari supaya anak itu berkata yang sopan, tidak misu, kan, kalau paling gampang kan begitu di anak kecil. Tapi ternyata di orang tuanya, yang seperti yang saya ceritakan kemarin, siapa anak di rumah yang suka misu? Ayah. Nah, ya akhirnya anak otomatis meniru. Itu salah satu di antaranya. Bukan berarti kita sebagai guru itu tidak penting atau tidak ada gunanya. Ya pasti ada gunanya. Cuman seberapa gunanya kita tidak tahu. Namun secara teori kan kita harus juga perhatikan bahwa pengaruh pendidikan orang tua itu sangat penting. Sehingga solusi kemarin dari Yai Mustafa itu harus juga menurut saya kita laksanakan, bahwa kita harus bertemu dengan orang tua, bisa memberikan, kalau bahasa kerennya kan parenting, bagaimana cara mendidik anak yang baik. Bisa kita sendiri kalau memang punya kemampuan bisa disampaikan atau kita yang menyampaikan. Kalau kurang punya kemampuan, tidak pede, monggo bekerjasama dengan kepala sekolah, guru mana yang bisa menyampaikan, atau kita ambil dari bisa psikolog atau tokoh ustadz yang mungkin bisa memberikan pencerahan tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik dan benar dalam
mendidik anak. Jadi pola pendidikan anak di rumah itu juga sangat berpengaruh, sehingga anak itu kemudian bisa menjadi bagaimana. Nah, itu banyak juga bergantung pada pola pendidikan di rumah, sehingga sinergi kita dengan orang tua sangat diperlukan. Ya, kira-kira begitu Bapak Ibu sebagai gambaran tentang proses kesulitan yang ada dalam proses pembelajaran PAI di bidang akhlak. Kira-kira begitu nggih? Mungkin ada terakhir masukan atau Menambahi Bapak, Oke, menambahi. monggo. Bunyai, Kusnia, Baik. silakan. Mohon maaf, ini di laptop saya tanda raise hand kok enggak ada nggih Pak. Makanya saya masuk saja ini. Mohon maaf nggih. Jadi selain yang disampaikan oleh Pak Yai tadi bahwa dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil, karena keluarga itu sebagai tempat paling lama seorang anak itu berada, sehingga sangat menentukan sekali. Yang kedua, bahwa berbicara masalah akhlak, yang utama yaitu satu, yaitu keteladanan. Ini yang terpenting. Selain tadi faktor keluarga sebagai unit terkecil yang utama dan pertama, yang kedua kalau masalah akhlak yaitu keteladanan. Keteladanan bisa saat di rumah, bagaimana kedua orang tuanya, begitu juga di saat siswa itu di sekolahan. Keteladanan itu juga harus lebih dahulu dicontohkan, diteladankan oleh para guru di sekolahan. Misalkan kalau kita mau, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau kita ingin kita menuntut anak-anak itu hidup bersih, membuang sampah, misalkan, ya harus dari gurunya juga memberi contoh. Kalau menyuruh anak-anak segera sholat jamaah di masjid, duhur, ya gurunya harus terlebih dahulu juga. Sudah wudhu, sudah siap di masjid, jangan sampai gurunya masih omong-omongan dengan teman gurunya dan lain sebagainya. Jadi intinya kalau masalah akhlak yang utama adalah keteladanan nomor satu dan lebih dahulu. Mungkin itu Pak Yai yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa masukan dari Bu Kusnia, dan insya Allah kita semua sudah paham ya. Di samping tadi kalau saya pernah menyampaikan ya tadi itu pola asuh, kemudian ada teladan, terakhir adalah doa. Jadi saya ibaratkan seperti seekor ayam betina. Ketika ayam betina itu melahirkan, dalam tanda kutip bertelur, itu dia melihat telurnya itu kok bulat, gitu, bulat. Dia mikir, kok gak koyok aku yo, punya sayap, punya kaki, kok bulat. Makanya kemudian si ayam betina ini kemudian berkoar-koar. Dia menyampaikan pengumuman kepada tetangganya, anakku gak cocok, gak cocok. Jadi petok-petok itu sebenarnya gak cocok, begitu kira-kira. Jadi setiap melahirkan itu gak cocok terus. Iki ya apa gak cocok terus iki? Jadi gak cocok. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dia kemudian berdoa, Bapak Ibu, tirakat kan itu. Dierami selama 22 hari kalau tidak salah. Dia berdoa sambil berzikir, Allah. Pengen lihat niku paruhnya itu, cucu elak, Allah ngoten. Kulo nanti ngintip kok. Nah, setelah dia berdoa, baru kemudian anaknya itu diberikan oleh Allah baru sesuai dengan dirinya, cocok, netes. Ngono kuwi bengok-bengok maneh, cocok, metu maneh deh, cocok. Nah, jadi itulah filosofi tentang tirakat, bahwa untuk menjadikan anak menjadi solih-solihah, kita berikan pemahaman kepada orang tua, pun juga kita sebagai guru harus banyak kita doakan juga. Terakhir, seperti yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Maimun Zubair, bahwa tugas kita adalah mendidik mereka, mengajari mereka, memandaikan, hasilnya adalah urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kira-kira. Monggo Pak Wahyudi memberikan close statement kira-kira. Persilakan. Baik, terima kasih Bapak Mansur atas waktu yang diberikan. Bersyukur alhamdulillah sesi ini merupakan sesi yang luar biasa
khususnya saya sendiri ini tamparan keras. Kenapa saya menyebutkan demikian? Begitu doifnya kita atas ilmu-ilmu Allah dan sempit sekali pemahaman kita. Masih banyak pemahaman, masih banyak pengetahuan yang belum kita ketahui dan belum kita ketemukan. Untuk itulah memang layaknya manusia itu seperti dawuhnya Nabi, utlubul ilmi minal mahdi dan lahdi. Jadi nyeprot dari bayi kita mencari ilmu, mencari susunya ibu, sampai kita ajal menjemput pun kita juga untuk mencari ilmu. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah ini merupakan sesuatu hal penting bagi kita, bahwasanya guru itu adalah menjadi sebuah referensi dari khususnya di lembaga masing-masing. Untuk itu jangan berhenti untuk mencari ilmu, untuk mencari pengetahuan, karena problem-problem, kesulitan-kesulitan yang kita temukan di lapangan atau di lembaga kita masing-masing, khususnya terkait dengan anak, itu pasti kita menemukan dan kita pasti harus bertanggung jawab untuk mencari solusinya. Karena kita selaku guru PAI harus luas berpikirnya, harus menjadi segoro. Mengatakan nggih. Terima kasih Bapak Mansur atas ilmu-ilmu yang telah disampaikan. Semoga manfaat untuk kita semuanya. Amin. Mungkin demikian dari saya. Saya kembalikan ke Bapak Mansur. Terima kasih Ustadz Wahyudi. Nah, saya niru Ustadz Wahyudi, memang seharusnya ada refleksi. Barangkali ada satu atau dua yang memberikan refleksi kesannya di materi ini bagaimana kira-kira. Monggo yang belum sinten. Bu Ani, teman saya ini dari Surabaya. Silakan memberikan refleksi Bu Ani. Alhamdulillah luar biasa untuk malam ini, benar apa yang dikatakan Pak Wahyudi. Jadi kesulitan-kesulitan kita selama mengajar anak-anak ternyata juga dialami juga sama teman-teman yang ada di sini, dan alhamdulillah saya punya pengalaman baru, ilmu baru dari beberapa teman yang sudah menyampaikan pendapatnya, juga menyampaikan apa yang sudah menjadi pengalamannya di sekolah masing-masing. Dan insya Allah itu menjadi tambah ilmu tersendiri buat saya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mungkin yang lain. Oh ya, sebentar Pak Mansur. Sebentar. Satu lagi. Masalah yang penghormatan bendera tadi loh. Itu terjadi di sekolah anak saya. Monggo, lanjut. Anak saya waktu SD-nya itu saya sekolahkan di SDIT. Ya, memang tujuan saya kan berangkatnya bareng, pulangnya juga bareng, full day gitu. Tapi ternyata waktu upacara mulai kelas 1 sampai kelas 6 tidak ada, penghormatan bendera itu tidak ada. Tapi saya juga nggak pernah bertanya kenapa, saya juga nggak mau debat. Tapi itu, yang anak saya juga nggak pernah tanya kenapa kok nggak hormat bendera. Ya, memang di sekolahnya seperti itu ya sudah, manut saja. Nah, saya juga nggak pernah tanya. Tapi kalau waktu berdoa itu pakai diangkat tangan. Kalau waktu doa. Cuman kalau hormat tidak hormat bendera. Dan sekarang SMP-nya sudah tidak saya sekolahkan di itu di SDIT lagi. Pindah aliran lagi di Ya. Bu Ani. Terima kasih. Terima kasih. Yang penting kalau misalkan ada seperti itu, kalau tidak membahayakan ya kita moderasi beragama, kita hormati. Tapi alangkah baiknya kalau kita berikan pemahaman yang baik sehingga menjadi lebih baiklah dalam menghormati negara ini. Kalau nggak mau jadi di negara ini ya sudah pindah aja. Enak wis. Monggo Pak Khairul Huda, terakhir nggih. Monggo silakan. Nggih, matur suwun Pak Yai. Hari ini
seperti yang dikatakan jenengan Pak Wahyudi luar biasa. Kalau saya hidup di satu perdesaan yang artinya semua penduduk, semua mayoritasnya sama, jadi hal-hal yang sangat tadi di Pak Irsad, di Ibu Surabaya ini ngapunten itu tidak kami alami. Jadi ini hal-hal yang sangat baru, yang sangat kami nikmati juga. Artinya itu terjadi dan benar-benar terjadi gitu loh. Karena di desa kami ya satu mayoritas, satu aliran, satu pedesaan. Kalau tadi untuk pemahaman untuk anak di fikih, di akidah, kalau kita pagi itu di sekolah dan jam 2 itu sudah di TPQ dan sama juga alirannya, jadi kami tidak ada friksi, tidak ada perbedaan yang sangat besar. Jadi terima kasih ilmunya dari sepuh-sepuh, Pak Yai, dengan beberapa hal yang sudah disampaikan. Ini menjadi hal yang sangat luar biasa bagi kami. Matur suwun, kalau tidak ada workshop ini mungkin kami juga tidak bisa, tak pernah tahu lah merasakan apa yang jenengan rasakan, jenengan alami. Matur suwun sangat ilmu nih, Pak Yai, sedoyo, Bapak Ibu Guru, matur suwun. Baik, terima kasih Pak Yai Huda, luar biasa. Nah, mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita semua tentang apa yang kita bahas, dan sekali lagi kesimpulannya bahwa mari kita menjadi guru yang baik, yang profesional, yang betul-betul mengembangkan diri, menjadi guru yang profesional, yang tugas utamanya kita adalah mendidik, membimbing, mengajar, melatih peserta didik untuk sampai ke tujuan pendidikan yang kita inginkan. Dan mari kita juga dasari itu, kita background dengan doa bahwa semua hasil adalah milik Allah Subhanahu wa taala, karena tugas kita adalah ikhtiar, bahwa Allah tidak akan merubah keadaan seseorang ketika dia tidak mau berikhtiar untuk merubahnya. Sehingga tugas kita adalah ikhtiar itu, perkara hasil adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada kendala, itulah cara Allah memberikan ilmu kepada kita, memberikan satu pemahaman kepada kita tentang hikmah yang luar biasa yang diberikan kepada kita, sehingga ujian itu akan kita hadapi dengan keikhlasan tentunya, ketika kita menyadari bahwa itu adalah cara Allah memberikan ilmu kepada kita. Innamal usri yusra, sungguhnya di samping sebelum ada kemudahan pasti ada kesulitan. Peribahasa Indonesia, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu dan bersenang-senang kemudian. Baik, itu Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa saya sampaikan sebagai pemimpin diskusi pada kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kethaifan milik kami. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Namun jangan beranjak dulu sebelum foto bersama. Mohon dibuka semua kameranya, dan sekali lagi yang belum mengerjakan tugas biar tidak sia-sia pelatihan kita ini, silakan dikerjakan sesuai dengan kemampuan. Kalau kebetulan tertutup artinya waktunya habis, silahkan kontak kami, akan kami buka sehingga nanti di akhirnya panjenengan semua dapat nilai dan kemudian sertifikat bisa diberikan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Monggo Pak Wahyudi foto bersama. Siap, terima kasih Bapak Mansur. Sebelum foto, mohon izin untuk memberikan pengumuman dan tambahan menyambung dari Bapak Mansur. Yang pertama, insya Allah sesi Zoom atau sesi terakhir dari kegiatan sinkronus itu besok malam pukul 7, seperti halnya kegiatan kita seperti ini, dengan materi pendalaman materi PAE. Terus kemudian jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi absensi, karena absensi itu menjadi
rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan dan akan menjadi laporan kami kepada panitia. Terus ketika ada hal-hal yang bersifat opsional atau info yang sifatnya lanjutan akan kami berikan pengumuman di grup WA. Jadi mohon disimak agar tidak tertimbun info-info yang sudah kami berikan. Mekaten nggih. Yang terakhir terkait dengan penilaian, karena masih ada banyak yang wabri ke saya. Jadi setiap sesi itu ada nilainya, baik sinkronus atau Zoom seperti ini, tugas maupun diskusi pelatih, semuanya ada nilainya. Ada yang tampil di LMS sudah dinilai, ada yang belum. Nah, kebetulan kita ada 2 pemateri, saya sendiri dan Bapak Mansur. Jadi setiap materi yang dibawakan masing-masing pelatih itu menjadi kewenangannya pelatih. Ketika belum dinilai dari Bapak Mansur, berarti memang belum dinilai, tidak perlu dirisaukan. Insya Allah nanti akan pada saatnya diberikan nilai. Jadi mohon tetap kerjasamanya dan apabila yang belum mengerjakan, karena kami pantau masih ada juga yang belum mengerjakan sama sekali. Silakan dikerjakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Mengatakan Bapak Ibu, nggih. Nyambung sedikit, mohon maaf Bapak Ibu karena ada pekerjaan yang agak banyak, nggih. Jadi saya agak lambat menilai, tapi saya yakin sebelum berakhir ini sebenarnya selesai semua nanti saya menilai. Nggih, jadi saya mohon maaf karena kebetulan ya kurang cekatan mungkin dalam mengerjakan tugas-tugas, akhirnya numpuk bareng-bareng. Jadi kami mohon maaf. Tapi tetap akan diberi nilai sebelum berakhirnya kegiatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Mansur. Sesi akhir foto bersama, silahkan dibuka kameranya. Smile terbaik panjenengan, kami hitung. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi sesi atau pose bebas. 1, 2, 3. Terima kasih luar biasa Bapak Ibu peserta BIMTEK. Sampai ketemu di esok hari di jam dan waktu yang sama. Kami akhiri untuk sesi Zoom-nya. Mohon izin menutup. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.